Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Herian Syair. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika non-regular 1A dengan NPM 20100010315. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat daftar isi otomatis, penomoran halaman, daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, dan yang terakhir adalah daftar pustaka otomatis pada Microsoft Word. Nah, di sini pun sudah ada format judul apa saja yang akan kita kerjakan, yaitu pertama adalah cover, yang kedua adalah kata pengantar, daftar isi, selanjutnya adalah daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis, bab 1, sub bab 1, bab 2, sub bab 2, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Masing-masing akan menggunakan heading 1 dan heading 2. Juga akan menggunakan halaman dengan format angka Romawi dan angka Latin. Nanti akan seperti itu, jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya pun saya sudah ada mengetik beberapa teks dan gambar seperti cover, kata pengantar, dan lain sebagainya. Namun itu tidak masalah. Di sini kita akan langsung saja ke pembuatan daftar isi otomatis dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya pun di sini saya menggunakan margin dengan format 4433, di mana di atas 4, di kiri 4, di kanan 3, di bawah 3. Dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan line spacing 1,5. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, kita harus mengheading judulnya, yaitu yang pertama adalah cover. Nah, sebelumnya kita harus memodify headingnya seperti di gambar. Kita klik kanan di heading 1 di atas ini, klik modify. Setelah itu kita ubah format penulisannya seperti apa yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Times New Roman, ukuran 12, bold, rata tengah, dan di sini biasanya akan ada spasi before after. Di sini saya biasanya kosongkan juga agar formatnya sama dengan line spacing 1,5. Jikalau sudah, silakan oke saja. Setelah itu kita blok judulnya, lalu kita klik heading 1, maka dia akan berubah otomatis. Nah, lakukan cara ini ke judul selanjutnya, yaitu kata pengantar. Kita blok saja, kita klik heading 1, ini sudah. Selanjutnya daftar isi, heading 1, daftar tabel, heading 1, daftar gambar 1, pembahasan, heading 1. Nah, di dalam bab 1 ini terdapat ada subbab. Di sini kita harus menggunakan heading 2, yaitu yang pertama adalah pengertian hardware. Di sini kita harus memodify dulu heading 2-nya, modify. Kita ubah dan atur formatnya, Times New Roman, ukuran 12, bold, rata kiri, before after yang kita hilangkan, 00, line spacing 1,5. Oke. Nah, sudah sama, kita blok saja. Kita klik heading 2. Nah, di bab 2 ini terdapat sub bab 2-nya ada 2. Jadi kita harus menggunakan numbering. Di sini saya menggunakan numbering huruf abjad ABC. Kita rapikan saja. Nah, di sini pun juga ada sub bab 2 selanjutnya. Jadi karena sudah kita setting dan ubah, kita blok, kita gunakan heading 2. Sama juga menggunakan numbering. Kita klik petir ini agar sama dengan urutan yang di atas. Nah, kita rapikan. Selanjutnya kita hapus dulu ya.
Nah, selanjutnya ada bab 2. Ini menggunakan heading 1. Setelah itu ada sub bab, ya. Kita blok saja menggunakan heading 2. Di sini kita juga menggunakan numbering, yaitu A. Nah, kita rapikan, kita sejajarkan. Oke. Setelah itu juga ada sub bab 2. Kita blok menggunakan heading 2. Kita gunakan numbering juga. Kita ikutkan urut sama yang di atas. Continue numbering. Kita rapikan. Oke. Setelah itu yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka menggunakan heading 1. Nah, jikalau sudah, kita langsung naik ke halaman daftar isi. Daftar isi di sini. Kita enter dulu agar memberi jarak antara susunan daftar isi dan judul daftar isinya. Setelah itu kita klik references. Kita klik table of content. Nah, kita klik automatic table 1 ini yang di atas ini. Tapi biasanya sebelumnya saya setting dulu formatnya dengan mengklik insert table of content. Nah, di sini saya klik modify. TLC 1 itu adalah heading 1, TLC 2 adalah heading 2, TLC 3 adalah heading 3. Kita samakan saja formatnya. Kita klik modify. Timesnya Roman. Ukuran 12. Boleh di bold, boleh tidak. Saya di sini tidak membold. Rata kiri. Formatnya paragrafnya kita kosongkan. 00, line spacing 1,5. Oke. Lakukan hal tersebut untuk heading 2 dan heading 1. Di sini saya sudah mengubahnya. Kalau sudah, oke. Saja dan klik. Dia akan otomatis tampil dan muncul ketika diklik table of content tersebut. Nah, setelah sudah diklik otomatis, kita bisa merapikannya. Akan lebih mudah mengerjakannya karena ini langsung otomatis. Nah, kita sudah mengerjakan daftar isi otomatis, maka kita akan selanjutnya mengerjakan penomoran halaman. Yaitu yang pertama adalah menggunakan angka Romawi dan selanjutnya di bab 1 sampai seterusnya menggunakan angka Latin, yaitu 1, 2, 3. Itu yang pertama, cover. Kita bisa mengklik insert, page number, kita ubah dulu formatnya, yaitu menggunakan angka Romawi, start at 1. Nah, terus setelah itu kita klik bottom of page, kita ambil yang di bawah dan yang di tengah. Kalau sudah klik, dia akan ada di bagian tengah. Nah, untuk cover itu sebenarnya tidak harus memiliki halaman. Jadi kita kosongkan menggunakan different first page. Jadi di halaman pertama itu kosong, di cover maksud saya. Kita centang. Nah, itu kosong. Setelah itu kita tutup dulu. Lanjut di kata pengantar. Nah, biasanya dari sini saya next page dulu agar halaman tersebut tidak menjadi satu dan nomornya tidak gabung. Kita next page tadi sudah kita delete dulu yang di atasnya. Ini udah kosong. Kita klik di halaman sini kata pengantar, insert page number, bottom of page, bagian bawah yang tengah. Nah, kalau sudah kita tutup. Oh ya, saya tadi lupa. Kita harus lepas dulu link to previousnya agar di atas tidak mengikuti yang di bawah. Jadi di atas ini mungkin ada ini, kita hapus saja, tidak masalah, dia tidak akan mengubah yang di bawah. Tutup. 1, 2, nah, lanjut
ke bab 1. Bab 1 tidak menggunakan angka Romawi, tetapi angka Latin 1, 2, 3. Maka kita perlu expect terlebih dahulu di daftar gambarnya. Yang di halaman terakhir angka Romawi. Insert, page number, ubah formatnya. Menggunakan 1, 2, 3. Start from 1. Setelah itu, kita expect. Di page layout, break, expect. Setelah itu, karena ada kosong, kita delete aja. Dia akan naik ke atas. Nah, ini udah habis karena dia sudah kosong. Setelah itu, kita klik di bab 1. Terus, insert, page number, bottom of page. Penempatan nomor halaman ini tergantung pada si pembuat. Kita bisa menggunakannya di sebelah kiri, di tengah, maupun di kanan. Di sini saya menggunakan yang di tengah. Juga gunakan link to previous. Kita lepas. Back dulu. Masih ikut ya. Terus formatnya menjadi 1. Sudah, kita tutup. Nah, karena saya sudah ubah yang di atas tadi, saya juga sudah expect di daftar gambar, yaitu angka halaman Romawi terakhir. Jadi kita langsung masukkan nomor halamannya di bab 1, yaitu 1. Nanti dia akan otomatis lanjut sampai dengan halaman terakhir, yaitu daftar pustaka. Nah, kita dapat mengupdate lagi daftar isi tadi agar nomornya pas, nomor halamannya pas, itu dengan mengklik update table, update entire table. Nah, dia akan otomatis cover itu 1, kata pengantar itu 1, daftar gambar itu 4, dan bab 1 itu 1, sampai daftar pustaka itu halaman 7. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan daftar tabel otomatis dan daftar gambar otomatis. Nah, caranya itu sama. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan juga insert caption pada daftar tabelnya. Kita cari tabelnya ada di bab 1. Nah, di sini. Biasanya saya menginput captionnya itu berada di atas. Jadi contohnya seperti ini. References, insert caption, tabel, captionnya. Ini misalnya input device unit masukkan. Sudah enter. Formatnya memang akan berubah. Jadi kita sesuaikan saja. Menggunakan Times New Roman ukuran 12. Warna hitam, rata tengah. Nah, lakukan cara tersebut sama ke tabel yang selanjutnya, tabel kedua. References, insert caption, process device unit pemrosesan. Kita gunakan format painter saja di sini, form. Klik format painter agar memudahkan huruf tersebut mengikuti format yang sudah kita sesuaikan di awal. Selanjutnya, tabel ketiga, sama references, output device. Nah, kita gunakan format painter. Nah, jika sudah mengisi input caption pada tabel tersebut, kita menuju ke halaman daftar tabel, kita enter saja. Nah, kita klik references, insert table of figure.
kita perhatikan caption labelnya sudah tabel, sudah kita ubah, kita oke. Nah, maka akan tampil daftar tabel tersebut secara otomatis. Lalu bagaimana dengan daftar gambar otomatis? Caranya sama, hanya saja yang tadi menggunakan tabel, yang ini menggunakan gambar. Misalnya saya ada gambar di punya saya di bab 2, yaitu keyboard, sama references, insert caption, namun menggunakan gambar. Biasanya apabila tidak ada gambar atau label yang lain, bisa mengklik new label. Misalnya diketik di sini gambar, oke saja, akan tampil di gambar tersebut, akan tampil di label tersebut, yaitu gambar. Terus klik captionnya keyboard. Oke, kita sesuaikan dulu formatnya. Times New Roman 12 dan tengah. Selanjutnya itu mouse references, insert caption, nomor 2 dengan nama mouse, enter, format pointer. Nah, jikalau sudah membuat captionnya, kita maksudnya menuju ke daftar gambar. Kita enter, kita beri jarak di sini, kita klik references, insert table of figure. Perhatikan caption labelnya ini menunjukkan gambar juga karena yang diinput tadi gambar. Oke saja. Nah, maka daftar gambarnya juga akan otomatis keluar. Namun kalau ada perubahan antara nama ataupun halaman, kita bisa mengklik di sini, klik kanan, update field. Dia akan memberikan kita dua opsi, apakah hanya perubahan halaman atau perubahan keseluruhan, itu berupa nama atau halaman. Selanjutnya kita akan mengerjakan daftar pustaka. Nah, bagaimana sih cara membuat daftar pustaka otomatis? Kebetulan saya sini mendapatkan daftar pustakanya ada di website, yaitu internet. Nah, kita bisa mengklik references, terus insert citation. Kita add new source. Nah, nama authornya itu authors itu penerbitnya. Webpack itu adalah namanya kumpulan makalah. Website menggunakan blogspot. Di update itu 2016 pada bulan Oktober, hari Senin, tanggal 24. Year-nya ini adalah tahun saya mengaksesnya 2020, bulan Desember, pada hari Senin tanggal 14. Nah, URL ini adalah linknya. Kebetulan saya juga mencatatnya di Notepad. Jadi, saya tinggal copy, nanti saya paste di sini. Kalau sudah oke. Nah, ini kita hapus dulu karena bukan ini. Kita klik bibliografi, itu insert yang di bawah ini. Maka dia akan otomatis keluar daftar pustakanya. Nah, jikalau bagi teman-teman yang memiliki banyak daftar pustaka, tinggal input saja. Nanti dia akan tampil banyak menggunakan daftar otomatis pustaka tersebut. Ini sangat simpel. Jikalau ada perubahan, kita bisa mengklik di manage source. Bisa di sini edit. Nah, di sini kita bisa rubah datanya. Oke, close. Setelah itu klik kanan, update field, sama dia akan mengupdate pembaharuan seperti itu. Nah, mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan cara pembuatan daftar otomatis pada Microsoft Office. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.